Selamat datang di channel Agustiana Mardekawati. Kali ini kita akan membahas mengenai package diagram. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Salam sehat untuk sahabat-sahabat channel. Dimanapun berada, kali ini saya akan membahas mengenai package diagram. Package bisa dianggap sebagai suatu bahasa pemrograman seperti Java. Package diimplementasikan sebagai folder. Package diagram dapat diartikan sebuah kelas diagram yang hanya menunjukkan suatu package. Jadi, package diagram itu digambarkan atau diimplementasikan sebagai folder. Sehingga pada saat kita membuat suatu package diagram harus sesuai dengan folder pada bahasa pemrograman yang akan kita buat. Selanjutnya, elemen package diagram yang pertama ada simbol package. Digunakan untuk menyederhanakan diagram UML dengan mengelompokkan elemen terkait menjadi satu elemen tingkat yang lebih tinggi berupa suatu objek, atau di dalam package ini bisa terdapat package kembali. Itu elemen dari package diagram. Ya, yang pertama package. Selanjutnya, elemen yang kedua terdapat dependency relationship. Dependency relationship, ya, ini yang menunjukkan ketergantungan atau keterhubungan antara package yang satu dengan package yang lain. Jadi disimbolkan dengan garis putus-putus dengan suatu panah. Ya. Jika package diubah, package dependent juga bisa dimodifikasi. Jadi package ini bisa dimodifikasi, apakah diubah ataukah tidak, seperti itu. Nanti ada keterangannya dalam dependency relationship. Selanjutnya memiliki panah yang diambil dari package tergantung dan package yang bergantung. Jadi maksudnya dari suatu package ke package yang lainnya. Jadi suatu package tergantung dari package yang lainnya. Saya ambil contoh, ada package A, selanjutnya dependency relationship ke package B. Berarti di sini bahwa diartikan package B tergantung dari package A, seperti itu. Nah, itu kembali lagi tergantung nanti stereotype yang ada di dalam dependency relationship tersebut. Atau tergantung nanti dari sifat yang dimiliki objek yang ada di masing-masing package tersebut. Selanjutnya kita masuk stereotype yang digunakan, ya, yang biasa digunakan pada saat kita menggambarkan sebuah package diagram. Ya. Yang sering digambarkan di sini yaitu import dan akses. Ya. Import dan akses di sini. Ini sering dipakai pada saat kita menggambarkan package diagram. Selanjutnya, stereotype itu apa? Stereotype ini adalah keterangan yang ada di dalam dependency relationship. Jadi bisa bersifat akses atau nanti bersifat import, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk contoh dari penggambaran atau pemakaian stereotype import dan akses. Diperhatikan di sini ada package dari Y, Z, dan X. Saya terangkan yang package Y terlebih dahulu. Package Y, di dalam package Y terdapat package U. Ya. Di dalam package Y juga terdapat objek C yang bersifat public. Selanjutnya terdapat package U ini yang di dalamnya juga terdapat objek A. Nah, objek A ini bersifat public. Selanjutnya, package Z terdiri dari objek C, ini bersifat public, ya. Harusnya bersifat public, jadi tambahkan tanda plus di depannya. Ya. Selanjutnya, objek B bersifat privat, ya, dan objek D bersifat public. Saya jelaskan dulu, saya mengulang.
Public ini berarti objek tersebut dapat diakses pada package yang lain atau dapat diakses oleh objek yang lain, seperti itu. Sedangkan kalau privat, bahwa objek tersebut hanya bisa digunakan atau dipanggil pada package tersebut. Selanjutnya, di sini ada akses. Apa itu berarti? Berarti di sini kita lihat objek mana yang sama dari package Y dengan package Z. Objek yang sama yaitu C. Karena apa? C ini kan bersifat public. Berarti apa di sini artinya? Package Y menambahkan objek public C dari package Z ke package Y secara privat. Jadi di sini ditambahkan C dari Z ke Y seperti itu. Atau di sini Y ini tergantung dari package Z, di mana package Z ini mempunyai objek C yang bersifat public. Selanjutnya, saya masuk ke import. Import di sini kita punya package Z. Package Z di sini terdiri dari objek B yang bersifat privat, objek D yang bersifat public, dan objek C yang bersifat public. Selanjutnya ada X. X di sini terdiri dari objek E yang bersifat public, objek G yang bersifat privat, dan objek F yang bersifat public. Di sini arah panahnya import dari Z ke X. Berarti maksudnya package Z menambahkan konten public dari package X ke Z. Menambahkan konten public dari X ke Z. Selanjutnya, kelas G ini bersifat privat yang bisa mengakses hanya yang ada di dalam package tersebut. Berarti G ini bisa diakses, dipanggil oleh package yang ada di dalam X. Berarti G ini hanya bisa dipanggil oleh E, bisa dipanggil oleh F. Di luar E dan F, G ini tidak bisa dipanggil karena dia bersifat yaitu privat, seperti itu. Selanjutnya untuk E dan F ini bisa dipanggil di package Z. Karena apa? Di sini E dan F bersifat public. Di sini mungkin menjadi pertanyaan. Kalau C di Y ada, di Z juga ada. Kenapa di sini E dan F tidak ada? Jadi di sini ini penggambaran semisalnya E dan F ini belum dipanggil oleh Z, tapi karena ini bersifat public E dan F, sehingga E dan F ini juga bisa dipanggil oleh package Z, seperti itu. Selanjutnya, pedoman membuat package diagram. Yang pertama yaitu gunakan package diagram secara logis untuk mengatur desain. Selanjutnya, jika ada hubungan inheritance, gambarlah secara vertikal dengan package yang berisi superclass ditempatkan di atas package yang subclass. Gambarlah secara horizontal untuk mendukung agregasi atau hubungan asosiasi dengan package yang ditempatkan berdampingan. Ketika ada hubungan ketergantungan pada diagram, digambarkan dengan arah subclass ke superclassnya, dari client ke server. Saat menggunakan package untuk mengelompokkan use case, pastikan untuk menyertakan aktor dan asosiasi yang ada pada use case tersebut. Selanjutnya, pedoman berikutnya yaitu berikan setiap package yang nama yang sederhana tetapi deskriptif. Maksudnya di sini namanya yang singkat, yang sederhana,
tetapi dapat menjelaskan dari penggambaran tersebut. Buatlah package yang bersatu padu, atau jadi kita membuatkan package ini langsung sekaligus dalam satu gambar, tapi sudah memuat secara keseluruhan. Itu yang dikatakan kohesif. Jadi tidak dipisah-pisah seperti itu. Misalnya, pertama kita buat package X berhubung dengan package Y. Nanti ada gambar kedua, package Y terhubung dengan package Z. Tidak seperti itu. Jadi digambarkan jadi satu aja. Ada package X, ada package Y, dan ada package Z. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke implementasi package dalam Java. Tadi di awal dijelaskan bahwa package diagram itu implementasi dari folder yang ada di dalam bahasa pemrograman. Di sini diambil contoh yaitu bahasa pemrograman Java. Bisa dilihat di sini. Kalau misalnya dalam Java, misal di sini ada folder penjualan. Nah, berarti di sini bahasa pemrograman atau listing program dari transaksi penjualan yang akan kita buat, ya, di sini terdapat folder penjualan kontrol, penjualan data, dan penjualan form. Jadi, pada saat kita memakai Java, ini sekaligus sudah terbuat. Kita ngebuat misalnya nama foldernya atau nama aplikasinya penjualan. Pada saat kita buat folder dari aplikasi penjualan itu, kalau dalam Java, itu sudah sekaligus terdapat folder penjualan kontrol dan folder penjualan data, serta penjualan formnya. Selanjutnya, data ini untuk apa? Penjualan data ini berisi data atau tempat untuk mengeksekusikan datanya, ini dibuat di dalam folder penjualan data. Selanjutnya, penjualan kontrol ini ya untuk pengontrol antara aplikasi dengan data. Selanjutnya, penjualan form ini berisi form yang sudah kita buat atau tampilan user interface yang kita buat. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Java, kita membuat form barang. Ya, misalnya saya ambil contoh form barang. Ya, saya membuat user interface-nya. Selanjutnya, saya berikan listing programnya. Selanjutnya, saya simpan. Pada saat sudah selesai saya simpan, maka otomatis folder penjualan kontrol, folder penjualan data, ini juga sudah terbuat di dalam aplikasi Java. Jadi, kalau kita minimiskan, ya, kita masuk ke folder C-nya dari aplikasi Java, dari penyimpanan Java-nya. Di sini, maka ada folder penjualan. Ya, ini untuk yang akan kita buat, berarti penjualan yang ini akan kita simpan di dalam folder ini. Selanjutnya, penjualan ini adalah nama aplikasinya, berarti ya, nama aplikasinya yaitu penjualan, dan di dalam penjualan di sini SRC-nya juga ada nama aplikasinya, source code-nya ya, ini yaitu penjualan yang ini. Nah, di dalam yang penjualan ini terdapat kontrol, terus terdapat data, dan terdapat form. Berarti nanti ada package control, ada package data, dan ada package from di dalam penjualan. Folder-folder ini berubah menjadi atau dinamakan menjadi package dalam package diagram. Selanjutnya, masih implementasi package dalam Java. Di sini, kalau dalam listing program pada penulisan sintaks Java, di sini ada package penjualan kontrol. Selanjutnya ada import penjualan data barang. Selanjutnya import java.io ya, serializable. Saya jelaskan terlebih dahulu. Berarti di sini ada package dari kontrol ya pada penjualan.
Selanjutnya ada package yang berisi data barang. Ini menggunakan sifatnya yaitu stereotipnya yaitu import. Selanjutnya di sini ada stereotip import juga java.io. Java.io itu untuk mengatur input outputnya. Kalau digambarkan ya jadinya seperti ini. Saya punya penjualan ya, package penjualan ini. Di mana package penjualan terdapat, kalau di sini dilihat kontrol, berarti di sini controller ya mengimport file barang. Ini kan import penjualan data barang pada kontrol. Berarti ada package controller, ya dia mengimport barang ke data barang. Berikutnya masih sama, ada package penjualan kontrol. Berarti di sini kita buat package penjualannya terlebih dahulu. Ya, berikut import penjualan data, detail transaksi. Berarti di sini kita masuk detail transaksi. Awalnya di sini saya punya controller detail. Diimport ya atau mengimport ya ke detail transaksi data. Jadi file detail controller mengimport detail transaksi.java yang ada di package penjualan data. Nah, ini package penjualan data ya. Selanjutnya ini adalah detail dari controllernya. Detail dari controllernya ini mengimport file ke detail transaksi pada package data seperti itu. Jadi ada controller dan ada data. Ya, tadi saya sudah jelaskan berarti package-nya ada controller, ada data dan ada form seperti itu. Selanjutnya masuk kembali di sini masih sama package penjualan kontrol. Berarti di sini masih package-nya yaitu penjualan. Di mana ada controller transaksi. Controller transaksi ini mengimport ya transaksi pada Java yang ada di dalam package penjualan data. Nah, transaksi pada Java itu berarti di sini ya importnya ke arah datanya. Nah, jadi controller mengimport ke data transaksi. Selanjutnya di sini masih sama package penjualan. Berarti kita buat package penjualan. Selanjutnya di sini ada 3 package ya. Ada import penjualan dan penjualan, ada import penjualan kontrol barang controller, dan ada import penjualan data barang. Selanjutnya berarti di sini ada file form barang mengimport file penjualan Java yang ada di package penjualan. File form barang ini mengimport apa? Penjualan. Berarti dia ngambil data ke folder data dari package penjualan, data penjualan. Setelah itu bagaimana? File barang controller yang ada di package penjualan .control dan file barang yang ada di package penjualan data. Itu tadi yang ke penjualan. Sekarang file form barang ke file barang controller, berarti ke arah controller nih, ke arah controller. Berarti form barang ini mengimport ke controller barang. Selanjutnya bagaimana? Mengimport juga file barang yang ada di package penjualan data. Berarti mengimport juga ke data ya barang, ke data package ya, ke data di sini. Ya, yang diambil adalah barangnya seperti itu. Selanjutnya di sini juga sama, ada penjualan dan penjualan, ada import penjualan control dan user controller, ada import penjualan data user. Di sini ya ada berupa form. Ya, form di sini ada data, ada controller.
Berarti di sini bagaimana? Kita buat dari import data user dulu. Berarti dari form data user atau form user yang mengimport kemana? Ke penjualan kontrol. Ya, berarti ke package penjualan, ke data penjualannya. Jadi ini import data ke form data, import ke package data penjualan. Selanjutnya, file user controller yang ada di package penjualan controller. Nah, selanjutnya di sini formnya ke package controller yang dipackagekan objeknya adalah user. Selanjutnya, dan file user yang ada di package data. Nah, ini filenya ya, file user yang ada di package data. Jadi di sini kita lihat penjualan.data.user, berarti kita masuk ke file form user. Di sini form user mengimport penjualan yang ada di dalam package penjualan. Nah, yang diimport itu pada package datanya, yang paket datanya. Berarti kita mengimport package data pada penjualan. Selanjutnya ini file user controller yang ada di package penjualan. Masih sama yang dari package penjualan, tapi yang kita import adalah controller usernya. Seperti itu. Selanjutnya, file user yang ada di package penjualan. Berarti datanya, ya, data user yang kita import adalah data usernya. Seperti itu. Ini masih package di dalam package. Selanjutnya, sahabat-sahabat atau teman-teman sekalian, di sini terdapat package penjualan.com dengan beberapa import. Nah, ini bisa membuat package diagram dari ya, listing program yang ada di dalamnya, ya, yang ada package dan import yang ada di sini. Ini bisa dijadikan suatu latihan. Selanjutnya, kalau tadi saya menggambarkan untuk package diagramnya secara detailnya, nah, tapi di sini penggambaran package diagram secara kompleksnya, berarti ya, secara garis besarnya ada package data, ada package control, dan ada package form, di mana terdapat stereotip, ya, yaitu import. Tetapi bisa juga penggambaran package diagram di sini tidak menggunakan stereotipnya, jadi hanya berupa dependensinya saja seperti ini. Oke, pembahasan saya sampai di sini mengenai package diagram. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran package diagram dari saya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu info-info atau pembelajaran yang terbaru saya upload. Terima kasih semua. Terima kasih telah melihat video pembelajaran package diagram di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.